Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ikhwah fillah rahimakumullah, suara Al-Qur'an dibaca oleh anak di waktu subuh ini. Teringat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan menyelamatkan bagi orang-orang yang membacanya, menyelamatkan di dunianya, menyelamatkan di alam kuburnya ketika sakaratul mautnya, dan di akhirat nanti. Setiap huruf yang dibaca 10 kebaikan, 10 pahala. Alif lam mim 3 huruf berarti 30 kebaikan. Apalagi di bulan suci Ramadan, bonus pahala yang berlipat-lipat ganda Allah berikan. Karena itu manfaatkan. Selama Ramadan kita baca Al-Quran, hatamkan Al-Quran. Tapi harus diingat, mungkin kita selama ini hatam Al-Quran dengan membacanya, tapi sudahkah kita hatam Al-Quran terjemahnya, hatam Al-Quran pemahamannya, hatam Al-Quran penghayatannya, hatam Al-Quran pengamalannya? Bertahap memang, dan ini proses, dan memang harus dilakukan. Kita mulai dari membaca, setelah membaca kita pahami, setelah kita pahami kita hayati, setelah kita amalkan dalam keseharian kita. Al-Quran adalah petunjuk yang menyelamatkan hidup dunia akhirat kita. Ketika kita membeli motor, membeli mobil, ada buku petunjuknya. Sekian kilometer harus diganti olinya, sekian kilometer harus diganti bensinnya dan sebagainya. Begitu pula di dunia ini Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Qur'an, petunjuk yang menyelamatkan hidup kita dunia, yang menyelamatkan kita hidup di akhirat. Hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan, dan pembeda antara hak dengan yang batil. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. Inilah bulan diturunkan Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Dan ini ayat turun di tanggal 17 Ramadan dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah berada di Gua Hira. Quran turun di 17 Ramadan. Karena itu bulan Ramadan adalah bulan Quran. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Kita baca Al-Quran, kita pahami Al-Quran, kita hayati, kita amalkan dalam keseharian kita. Karena Quran ini menyelamatkan hidup kita. Jangan sampai rumah-rumah kita kosong dari bacaan Al-Quran. Nawwiru biyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumah kalian dengan Al-Quran. Terangi rumah kalian dengan sholat sunnah. Jangan sampai rumah kita seperti kuburan. Tidak ada Al-Quran yang dibaca di rumah itu, angker, seram. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Anak-anaknya pun seringkali susah diatur, menjadi anak-anak yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran, ayo kita didik anak-anak kita untuk Islam. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan memahami, mengajarkan Al-Quranul Karim. Inilah umat yang terbaik. Umat yang terbaik adalah orang-orang yang selalu mempelajari Al-Quran. Ikhwah fillah, sahabatku fillah, Al-Quran yang kita baca ini adalah kitab suci, ya, yang merupakan mukjizat dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 30 juz, 114 surat, lebih daripada 6.000 ayat, adalah menanamkan bahwa di Al-Quran ini seluruhnya ada. Akidah, ibadah, akhlak, sejarah, ilmu pengetahuan, teknologi ada dalam Al-Quran. Cuma kadang-kadang kita belum memahami isi kandungan Al-Quran yang begitu luar biasa. Ilmu pengetahuan yang teknologi ada di dalam Al-Quran, cuma kita belum menggali lagi. Kita bumikan Al-Quran, terus kita gali lagi. Kita anak didik kita,
Ajarkan kepada anak kita untuk terus membaca, mengkaji Al-Quranul Karim. Jangan sampai anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Seringkali kita ini nauzubillah min zalik, ya, merasakan bahwasanya orang-orang yang tidak bisa bahasa Inggris ketinggalan zaman. Memang boleh, tafadhol. Orang-orang yang tidak bisa teknologi, tidak bisa internet, tidak bisa komputer, orang ketinggalan zaman. Oke. Tetapi kita harus pahami juga bahwa orang-orang yang tidak bisa baca Al-Quran, orang-orang yang tidak bisa memahami Al-Quran, apalagi tidak bisa menghafal Al-Quran, bahwa dialah yang ketinggalan zaman, di zaman yang begitu luar biasa bobroknya akhlak di zaman sekarang. Yuk kita kembali ke Al-Quran. Rasulullah SAW mengingatkan, taraktu fikum amraini lan tadillu in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua hal yang tidak akan tersesat dengan kedua hal itu, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, ma'asyiral muslimin, ikhwah fillah rahimakumullah. Mari, ya, bulan Ramadan, bulan Quran. Bulan Ramadan kita selalu membaca Al-Quran. Imam Syafi'i setiap Ramadan menghatamkan Quran 60 kali hatam Quran. Di pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan, Jawa Tengah, selama Ramadan sholat tarawih sampai ada yang menghatamkan Al-Quran setiap malam, mulai isya sampai 3:30 sampai sahur. Allahu Akbar, luar biasa. Kita rindu dengan generasi-generasi Rabbani, generasi Qur'ani, generasi Quran, generasi yang luar biasa, generasi yang dibanggakan dunia akhirat. Ketika kita wafat, itulah investasi akhirat. Ijamatu ibnu Adam in qata'amalu illa min salasin, shadaqatun jariyah, aw ilmun itu awwalun shalihah. Wad'ulah, anak soleh yang mendoakannya dengan membaca Al-Quran untuknya, baca Al-Fatihah, baca Yasin, itu adalah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan tausiah ini membangkitkan semangat kita untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam keseharian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.